Hey guys, Moon Knight episode 1 berakhir dengan Stephen Grant memberikan kendali tubuhnya ke Mark Spector, lalu Mark Spector berubah menjadi Moon Knight dan membantai habis-habisan makhluk panggilan Harrow. Episode 2 dari Moon Knight berjudul Summon the Suit, dan di awal episode Stephen sudah tahu kalau Mark Spector ada di dalam tubuhnya, lalu mengecek CCTV museum untuk melihat kejadian yang sangat mengerikan yang ia alami itu. Ini merupakan kedua kalinya bagi Stephen Grant melihat sosok lain dari dirinya. Namun kita di sini tidak akan menceritakan bagaimana sih alur ceritanya, melainkan di sini kita akan mencari detail-detail menarik yang tertangkap oleh mata kita sepanjang episode 2 dari Moon Knight. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia Moon Knight episode 2 Breakdown. Tepat di adegan ketika Stephen Grant memeriksa CCTV terkait apa yang terjadi pada dirinya semalam, kita mendengar security ini selalu memanggil Stephen Grant sebagai nama Scotty. Selain ledekan untuk Stephen Grant, di luar filmnya sebenarnya nama Scotty menjurus langsung ke Scott Williams yang merupakan orang yang telah mengerjakan banyak komik Marvel termasuk dengan komik Moon Knight. Selanjutnya, karena terlihat ada di tempat kejadian toilet museum yang rusak, Stephen Grant akhirnya dipanggil oleh pihak HRD. Nah, di sini, staf HRD mengusulkan kalau Stephen melakukan konsultasi saja dengan terapis. Tahukah kamu, di cerita komik Moon Knight, sosok Mark Spector sendiri memang sering sekali terlibat dengan terapis terkait dengan kesehatan mental dan juga kepribadiannya. Tentu, ini merupakan adaptasi kehidupan Mark Spector yang sangat relate dengan yang ada di dalam komiknya. Di episode 2 ini juga banyak menampilkan cermin dan juga bayangan Stephen Grant yang melambangkan kepribadian gandanya. Nah, tepat di ruangan ini, kalau kalian perhatikan di cermin mejanya ini, kita bisa melihat sosok Mark Spector yang juga selalu mengikuti kegiatan dari Stephen Grant. So, sekarang mari kita langsung loncat ke adegan ketika Stephen Grant berhasil melacak tempat persembunyian dari Mark Spector. Sebelum Stephen Grant masuk ke ruangan penyimpanan ini, kita kembali melihat kode QR yang kalau kita scan menggunakan handphone kita, di sini tentu saja akan menuju ke edisi komik Werewolf by Night di mana Moon Knight pertama kali melakukan debutnya. Selanjutnya di sebelah bagian QR ini, di sebelahnya kita melihat ada nomor kamar Mark yang bertuliskan 043. Tentu kalian semuanya tahu seperti project Marvel kebanyakan, nomor-nomor yang terlihat di kamera biasanya selalu berhubungan langsung dengan Marvel Comics. Kebetulan untuk adegan ini, nomornya adalah 43 yang ternyata mereferensikan langsung ke komik Mark Spector Moon Knight isu bagian 43 yang membahas tentang Moon Knight melawan doppelganger dari beberapa karakter seperti Daredevil. Selanjutnya adegan beralih ke dalam kamar ini, Stephen Grant kemudian menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di sini, ia mengetahui identitas Mark Spector lewat barang simpanannya seperti uang, senjata api, hingga ke paspor milik Mark. Kalau kalian pause tepat di adegan ini, kalian akan melihat di paspor Mark ternyata berasal dari daerah Illinois. Tentu saja ini mengacu langsung ke dalam cerita komik Moon Knight di mana tempat Mark Spector lahir adalah di daerah Chicago, Illinois. Juga yang semakin menarik adalah di paspor ini Mark Spector lahir di 9 Maret 1987. Nah, di tanggal 9 Maret itu ternyata diambil langsung dari tanggal lahir pemeran utamanya yaitu Oscar Isaac. Hanya tahunnya saja dibedakan karena memang harus mengikuti alur cerita dan juga latar waktu dari Moon Knight. Selanjutnya ketika Stephen Grant berlari dari lorong ini, nah di sini kita kembali melihat Dewa Khonshu dan kita mendengar lebih jelas lagi suara Dewa Khonshu di mana ini langsung disuarakan oleh F. Murray Abraham. Penampilan dari Dewa Khonshu di series ini sangat mirip sekali dengan penampilannya yang ada di dalam komik, dan ini salah satu fan service juga untuk penggemar komik dari Moon Knight yang sudah lama menantikan live actionnya. Dan yap, setelah Stephen Grant keluar dari gedung yang mengerikan tadi, dan ini merupakan pertama kalinya ia bertemu dengan Layla yang sangat cantik dan aduhai. Nah di sini kita juga tahu kalau Layla ternyata sudah menikah dengan Mark Spector setelah membantu Mark Spector dalam sosok Moon Knight-nya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, Layla adalah perubahan nama dari karakter Marlene Arlaun di dalam komiknya, di mana Marlene Arlaun ini juga membantu Mark Spector dalam sosok Moon Knight-nya dan membantu Mark Spector sebagai arkeolog juga. Bahkan, di dalam komiknya Marlene ataupun Layla ini memiliki anak bersama Mark Spector. Setelah itu, Stephen Grant kemudian mengajak Layla ke kamarnya dan di sini Layla mengagumi tumpukan buku Stephen Grant dan ia benar-benar terheran-heran mengapa suaminya ini kok tiba-tiba suka membaca. Di antara percakapan serta membaca puisi Perancis bersama, tentu saja ada detail menarik di adegan ini, di mana ketika Layla ini melihat koleksi buku Stephen, di salah satu buku ini kita gagal fokus sekali dengan buku yang berjudul Man in the Ice. Tentu bukan kebetulan saja buku ini ada di sana, Man in the Ice mereferensikan langsung dengan sosok Captain America yang bangkit dari masa lalu dan ditemukan di bongkahan es.
Belum lama ketika Stephen Grant dan juga Layla berbincang di kamarnya, kamar Stephen Grant kemudian tiba-tiba diketuk dengan dua detektif yang memiliki nama asli Bobby dan juga Billy. Nah menariknya, anak buah hero ini juga ada di dalam komik Moon Knight loh guys. Bedanya kalau di series dia ini adalah detektif, tapi kalau di dalam komiknya, Bobby dan juga Billy ini adalah mantri di rumah sakit jiwa yang menampung Mark Spector di mana Mark Spector dipenjarakan oleh Emmett. Secara keseluruhan, meskipun pekerjaan mereka berbeda di series ini, namun baik di komik maupun di seriesnya, Bobby dan juga Billy tetap saja adalah sama-sama pelayan Dewi Mesir Emmett. Ketika momen Stephen Grant ditangkap oleh Bobby dan juga Billy, di dalam mobil mereka ini sempat mencari tahu identitas dari Mark Spector. Di sini diketahuilah ternyata Mark Spector adalah tentara terlatih dan sudah banyak sekali membunuh orang. Kalau kalian perhatikan lebih jeli lagi di dalam monitor ini, di layar detektif ini berkas Mark ternyata bertuliskan 1975. Nah, tahun 1975 merupakan referensi kemunculan pertama kali Moon Knight di dalam komik Werewolf by Night isu bagian 32 yang diterbitkan pada tahun 1975. Komik inilah yang bisa kalian baca jika kalian men-scan QR yang selalu muncul di episode 1 dan juga 2-nya. Selain angka 1975, ternyata detektif ini juga menyinggung karir dari Mark Spector di mana dia adalah bagian dari kelompok tentara bayaran yang menjalankan misi di sebuah situs penggalian di Mesir. Nah ini juga merupakan asal-usul dari Mark Spector di mana ia meninggal dan bangkit kembali berkat Dewa Khonshu dan Mark Spector akhirnya menjadi sosok dari Moon Knight. So sekarang mari kita loncat ke adegan Stephen Grant bertemu dengan Arthur Harrow. Di sini, Stephen Grant terpaksa mengikuti Arthur Harrow ke tempat perkumpulan pengikutnya. Kemudian di sini Arthur Harrow memperkenalkan Stephen Grant dengan para pengikutnya. Dan yang paling menarik dari para pengikutnya ini adalah ada yang bernama Victor. Ternyata Victor ini berasal dari Yucatan. Nah, daerah Yucatan ini sama seperti kejadian dalam komik Moon Knight bagian 2 pada tahun 1985, di mana diceritakan kalau Arthur Harrow melakukan eksperimen ilegal Nazi di Yucatan juga, dan akhirnya eksperimen tersebut gagal setelah Moon Knight menghentikannya. Di adegan pertemuan Stephen Grant dengan Harrow ini, akhirnya kita tahu mengapa Harrow bisa sekuat itu di dalam series ini, sedangkan kalau kita bandingkan dengan komik, dia ini sebenarnya biasa-biasa saja. Ternyata Arthur Harrow ini adalah mantan avatar dari Dewa Khonshu sebelum Mark Spector. Jadi, kita mengerti sekarang mengapa ia bisa memperoleh kekuatan dari Mesir kuno dan mengerti seluk-beluk dewa terutama Khonshu. Di dalam komiknya juga sebenarnya memang ada avatar-avatar yang sudah dipilih oleh Dewa Khonshu sebelum Mark Spector, tapi tentu saja Arthur Harrow bukanlah salah satunya. Kemudian ketika Arthur Harrow berbincang dengan Stephen Grant, ia ini sempat mengatakan bahwa dia bukanlah First of Vengeance lagi, dan ternyata ini mengacu langsung dengan komik Moon Knight, di mana ada suatu momen di arc cerita Avengers Age of Khonshu pada tahun 2020, ketika Moon Knight ini diceritakan bergabung dengan Spirit of Vengeance-nya Ghost Rider untuk menjadi First of Vengeance. Tapi kalau bukan reversi itu, mungkin saja ini hanyalah kiasan untuk tinjunya Khonshu atau avatarnya Khonshu saja. Dan pada akhirnya Arthur Harrow geram sekali dengan Stephen Grant yang tidak mau menyerahkan kompasnya. Arthur Harrow kemudian membacakan mantranya lalu menancapkan tongkatnya ke dalam tanah, lalu keluarlah makhluk panggilan lainnya yang mengejar Stephen Grant dan juga Layla. Nah di sini untuk pertama kalinya akhirnya kita melihat Mr. Knight perwujudan superhero versi Stephen Grant. Dan tentu penampilan dari Mr. Knight ini benar-benar komik akurat sekali. Dan untuk kostum Moon Knight berwarna putih yang sangat ikonik ini tentu saja diperkenalkan pertama kali di komik Moon Knight bagian 1 oleh Warren Ellis, Declan Shalvey, dan juga Jordie Bellaire. Dari adegan ini yang membuat suasana menjadi lucu adalah ketika Mr. Knight melakukan superhero landing, dan tentu saja otomatis gaya landingnya ini menambah koleksi superhero landing yang ada di MCU. Meskipun landing dari Mr. Knight ini terbilang sangat cupu, tapi ini menarik karena Stephen Grant selamat karena kesigapannya mengucapkan kata summons the sword. Di saat momen-momen akhir Mr. Knight ini pergi ke jalanan dan di sana kita melihat langsung ada bus berwarna merah bertuliskan GRC. Nah, GRC ini merupakan badan keselamatan ataupun pemulihan korban jentikan Thanos yang pertama kali diperkenalkan di The Falcon and Winter Soldier. Meskipun scene ini sederhana, tapi dengan hadirnya GRC di series Moon Knight, Easter egg ini adalah detail pertama yang meresmikan universe Moon Knight sama dengan universe-nya MCU. Kemudian di bagian atas bus juga kita lagi-lagi melihat tulisan 32, di mana ini mereferensikan Werewolf by Night isu bagian 32 yang merupakan komik Marvel pertama Moon Knight muncul. Secara keseluruhan yang membuat series Moon Knight ini semakin menarik untuk dinantikan adalah sekarang kita tahu ada dua sosok hero di dalam satu manusia, di mana Mr. Knight ini adalah identitas untuk Stephen Grant, sedangkan untuk Moon Knight merupakan superhero untuk Mark Spector. Jadi tentu sangat menarik melihat bagaimana keduanya nantinya berkolaborasi untuk menjalankan misi mereka bersama ke depannya.
Tentu di sini kita bisa membayangkan ketika Max Peter tidak bisa ataupun kewalahan, bisa saja suatu ketika Stephen Grant lah yang akan mengambil alih tubuhnya lalu melanjutkan pertarungan bersama Mr. Knight. Oke guys, selesai sudah pembahasan kita untuk Moon Knight episode 2. Besok tentu saja kita akan menyaksikan episode 3 dari Moon Knight. Mari kita siapkan mental dan akan kita bahas secepatnya untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.